Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatwa Mutiara Budi dari 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.2 yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Indikator 3.1.4 yaitu institusi sosial memiliki dua tujuan pembelajaran, yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Institusi sosial atau lembaga sosial. Apa sih pengertian lembaga sosial? Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu social institution, yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Fungsi keluarga dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu fungsi reproduksi. Maksudnya, dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud cita kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Maksudnya, keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan perhatian antar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral atau kebutuhan integratif. Yang keempat yaitu fungsi ekonomi. Maksudnya, keluarga terutama orang tua mempunyai kewajiban memenuhi keutuhan ekonomi anak-anaknya. Fungsi yang kelima yaitu fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol atau pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Yang keenam yaitu fungsi proteksi atau perlindungan. Fungsi perlindungan dibutuhkan anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarga. Yang ketujuh yaitu fungsi pemberi status. Maksudnya, melalui perkawinan, seseorang akan mendapat status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Pendidikan formal seperti sekolah menawarkan pendidikan yang berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tingkat tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus, seperti sekolah agama dan sekolah luar biasa. Fungsi lembaga pendidikan menurut Horton dan Hahn, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata atau manifest, yaitu sebagai berikut. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu melestarikan kebudayaan. Yang keempat yaitu menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam berdemokrasi. Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial. Yang keempat yaitu memperpanjang masa remaja. Yang ketiga yaitu lembaga politik. Keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Fungsi lembaga politik yaitu ada 4. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban di dalam, yang kedua yaitu menjaga keamanan di luar, yang ketiga yaitu mengusahakan kesejahteraan umum, dan yang keempat yaitu mengatur proses politik.
Yang keempat yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi muncul ketika orang memulai membutuhkan produk orang lain. Oleh karena itu, pedagang kaki lima, pasar tradisional, supermarket, dan mal merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, yaitu memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, yaitu memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, yaitu memberi pedoman tentang cara pengupahan. Yang keenam, yaitu memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Yang ketujuh, yaitu memberi identitas diri bagi masyarakat. Yang kelima, yaitu lembaga agama. Tujuan lembaga agama adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Secara rinci, agama berfungsi sebagai berikut. 1. Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. 2. Mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yang ketiga yaitu merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, memperkosa, berzina, dan berjudi. Yang keempat yaitu pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan untuk selalu berbuat baik dengan sesama dan lingkungannya. Yang kelima yaitu pedoman perasaan keyakinan. Yang keenam yaitu pedoman keberadaan. Yang ketujuh yaitu pengungkapan keindahan. Yang kedelapan yaitu pedoman reaksi dan hiburan. Yang kesembilan yaitu memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Misalnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tipe-tipe lembaga sosial. Yang pertama adalah creative institution, yaitu lembaga sosial yang secara sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya, lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. Yang kedua yaitu enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya, lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya keluarga, sekolah, dan negara. Yang keempat, subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting seperti rekreasi. Contohnya, menraktir makan teman-teman saat gajian pertama. Yang kelima, approved and sanctioned institution, yaitu lembaga yang diterima oleh masyarakat. Contohnya, lembaga sekolah dan perusahaan dagang. Yang keenam, yaitu unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu. Contohnya, sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Yang ketujuh, yaitu general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contohnya, lembaga agama. Yang kedelapan, restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contohnya, lembaga agama Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Yang ke-9, operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, lembaga industri. Yang ke-10, regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contohnya, lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai KD 3.2, yaitu individu, kelompok, dan hubungan sosial. Jadi, di sini ada 5 lembaga sosial. Yang pertama yaitu lembaga keluarga, yang kedua yaitu lembaga pendidikan, yang ketiga yaitu lembaga politik, yang keempat yaitu lembaga ekonomi, dan yang kelima yaitu lembaga agama. Dan di sini juga ada 10 tipe lembaga sosial. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.